kita mengacu terkait dengan komputer, maka sebenarnya kalau di luaran banyak sekali yang terkait dengan hal ini. Ya, kita bicara masalah laptop, masalah PC, unit, ya, monitor, keyboard, seolah-olah masuk ke dalam bagian ini. Ya memang seperti itu secara parsial. Tapi kalau jaringan gimana, server dan lain sebagainya, gimana melakukan penilaiannya, ya. Nah, kita coba lihat satu persatu di sini pengenalan atas objeknya. Terkait dengan metodologi, dianggap nanti juga pasti mengarah ke dua, ya, karena kemarin kita sudah sampaikan untuk barang bergerak lebih ke dua pendekatan, ya, untuk konteks DJKN, konteks pemerintahan, yaitu satu menggunakan pendekatan data pasar, yang kedua pendekatan biaya. Nah, untuk data pasar ya kita akan lihat data yang di market ada nggak, di pasar itu ada nggak yang pembandingnya. Ya mungkin servernya secara parsial ada nggak pembandingnya. Terus kalau misalnya biaya, maka kemarin saya sampaikan beberapa, kalau memang tujuannya untuk kayak kalau di BMN itu cenderungannya adalah penghapusan, maka kita pakai indexing juga bisa, atau malah langsung kita anggap bahwa barang itu adalah scrap. Ya, komponen-komponennya adalah scrap. Penjualannya bentuknya bulk. Maka di sini ketika melakukan penilaian terkait dengan jaringan komputer, kita akan melihat secara fungsionalitasnya seperti apa. Ya, jadi apakah dia memang berfungsi ketika dijual, ataukah hanya mungkin kalau dibilang sampah, ya, sisa-sisa dari jaringan komputer itu sendiri. Nah, kita coba lihat terkait dengan jaringan komputer, bayangannya seperti apa sih, ya. Jadi dibayangkan ya sekarang, contohnya untuk Kementerian Keuangan dengan konsep namanya flexible working space, di mana ruang kerja kita sekarang tidak terbatas pada kantor yang kita tinggali atau kantor dedicated kita. Semisal saya di kantor pusat DJKN menggunakan datanya, menggunakan satu, di sana saya punya meja, saya punya kursi, ya. Tapi konteks yang sekarang dengan model FWS, maka sebenarnya event saya sudah dedicated di Direktorat PKNSI, misal, atau di kantor pusat DJKN, semisal, maka sebenarnya saya tidak punya yang namanya komputer yang dedicated ke saya, ya, karena semuanya bisa diambil alih untuk fungsi penyimpanan. Saya paling kan butuh fungsi untuk penyimpanan file-file saya, itu diambil alih oleh server, ya, atau oleh database yang sudah dibuat oleh Kementerian Keuangan. Nah, kalau sekarang masih 50-50. Jadi kalau saya ke kantor posisi sekarang, saya masih bisa pakai komputer teman saya, ya, sama mau pelaksana, mau kasubdit, ya, kita bisa pakai komputernya. Walaupun mereka ada password dan sebagainya, karena sifatnya sudah join domain, sebenarnya saya tinggal masuk ke usernya saya saja, user Kementerian Keuangan, maka saya bebas memakai PC manapun yang terkonek dengan jaringan Kementerian Keuangan. Join domainnya ada gitu. Jadi saya memakai komputer sama kepala sesi, atau saya memakai komputernya teman-teman pelaksana maupun penata komputer, saya memakai komputernya subdit saya, itu nggak ada masalah. Saya tetap bisa mendapatkan akses ke komputer, dan saya bisa juga menyimpan data-data saya di komputer itu. Ya. Cuma sekali lagi, karena belum sepenuhnya cloud, datanya masih sifatnya parsial di PC masing-masing. Tapi untuk pakai komputernya, kita bebas, ya, sepanjang kita tahu user password kita. Nah, konsep jaringan komputer, kalau lihat di gambar, maka sebenarnya dengan melihat konsep yang seperti ini, ada PC, mungkin sekarang nggak cuma PC, tapi juga mungkin laptop dan sebagainya, yang sudah terkonek, ya. Ibaratnya kalau dulu zaman awal-awal komputer, kita cuma satu printer, satu komputer. Jadi kalau misalnya mau ngeprint, saya harus mungkin datang ke tempat teman, atau mungkin kemana, saya di konteks di kantor, ya, saya tinggal bawa file, misalnya kayak USB, tinggal saya print misalnya. Dengan konektivitas yang ada di jaringan komputer, sebenarnya masing-masing PC punya akses yang sama terhadap printer. Ya, printernya terhubung bukan ke PC tertentu, tapi ke suatu hub di sini, di mana dia mengintegrasikan beberapa PC untuk bisa memakai komputer, maupun scanner, maupun apapun di sana.
untuk file server, file yang sifatnya sharing juga bisa diakses ya, ditempatkan di database, maka semua PC bisa mengakses data yang sama. Nah, ini konteks ketika kita bicara masalah jaringan komputer ya. Jadi ini pengertian ini kita ambil ya terkait dengan jaringan komputer itu apa sih sebenarnya. Kita lihat bahwa ada suatu sistem yang tidak komputer dan jaringan lain yang bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kayak ini ya pengertian manajemen ya. Sebenarnya konteksnya apapun konteks pengertiannya sekarang sudah mulai terasa. Mungkin distance saya nggak tahu ya model distance seperti apa. Kalau punya jaringan komputer sendiri, jadi juga mungkin karena lama nggak ke kampus ya, seperti apa perkembangannya juga kurang terinfo. Tapi menurut kami untuk Kementerian Keuangan sekarang dengan konsep yang sudah menggunakan yang namanya office automation, itu tidak ada lagi gap antara kerja dari rumah dan kerja dari kantor. Karena selamanya dari rumah pun saya mendapat diskusi dari pimpinan saya, ya selama saya di rumah pun. Bahkan malah jam kerja saya itu bebas, artinya juga kadang melebihi jam kerja yang real. Kadang malam-malam juga dapat disposisi. Ya, rapat juga sudah tidak terbatas dari pukul 7:30 sampai pukul 5 sore. Bahkan rapat-rapat bisa sampai jam 7 malam sampai jam 12 malam juga bisa gitu. Sementara ketika menyusun konsep sampai dengan nanti tanda tangan, kita juga nggak menunggu sampai dengan pulang kantor atau sampai dengan kita ke kantor, sorry. Jadi kita sekarang menyusun konsep dari sekarang, nanti yang paraf adalah subditnya, tanda tangan direkturnya, itu mungkin bisa dilakukan saat sekarang dan mungkin dalam waktu 5 menit sudah bisa tanda tangan direktur. Ya, kalau memang model konsepnya sudah ditumbuh. Koreksinya pun tidak perlu, misalnya saya melakukan bikin konsep, tidak perlu ketika koreksi balik lagi ke saya, nggak model zaman dulu ya. Kalau pakai kertas, balikin lagi ke yang buat, nanti diparaf satu-satu. Kalau kondisi yang sekarang, event pimpinan tuh bisa langsung melakukan koreksi atas draft yang saya ajukan. Ya, mengenai mekanisme dinadin ya, namanya office automation. Dan itu mau nggak mau, kita harus punya jaringan komputer yang cukup bagus. Nah, kalau konsep yang jaringan komputer yang di Kemenq memang ada yang sifatnya internal, yang public. Yang office automation Kemenq sebenarnya sudah public. Dari yang gambar di sini ada lagi hub ke IP public. Jadi kalau melihat gambar di sini, ya, itu ada hub publiknya juga ada. Artinya nanti juga dia dari server atau dari ini ada gateway yang bisa ke public, ke internet ya. Ini kan masih konsepnya masih intranet. Jadi sini server ke internet. Jadi kalaupun ada masuk, dia akan masuk ke server. Jadi konteksnya kalau mungkin saya gambarkan di sini ya. Nah, misalnya dari server sini dia keluar, misalnya ke pakai anonet aja. Dia keluar ke sini, misalnya, terus di sini ada intranet, bikin bulat lah ya, intranet gitu kan. Maka komunikasinya nanti langsung dua arah ya. Jadi ketika saya di sini mungkin ada PC lokalnya saya misalnya di sini ya misalnya. Maka ketika saya mau akses data di komputer saya coba lewat jaringan internet, lewat server, saya bisa akses PC di kantor saya ya. Dan itu sudah kami lakukan ya. Saya juga sudah melakukan itu ketika saya butuh satu data yang ternyata ada di PC saya, maka saya connect ke internet dan connect ke melalui PC ini ya. Itu nanti bisa melalui VPN saya bisa ngambil data dari komputer saya yang di kantor. Bahkan mengoperasikan komputer dari kantor dari tempat saya pun sekarang voice-nya dengan teknologi yang sekarang itu sangat memungkinkan. Hingga sekarang konsepnya tadi ya, bekerja dimanapun bisa ya, kita nggak perlu menunggu ya, harus pegang harus pegang atau harus berada fisik sama dengan tools kita atau komputer kita. Jadi kita bebas saja ya dimanapun gitu. Nah, dengan konsep yang seperti ini ya, maka sebenarnya
adanya jaring di tujuan, tadi bilang tujuan jaringan komputer itu sebenarnya apa sih gitu. Dengan konsep yang tadi ya saya sampaikan bahwa kita bisa pakai komputer manapun. Artinya sebenarnya kita kalau lihat definisi tadi, artinya kita bisa sharing. Artinya satu komputer dipakai oleh 2 orang pun boleh. Ya, datanya kita akan cari berikan kita tempatkan di cloud. Ya. Jadi nanti cuma tinggal aksesnya aja yang kita atur. Ya. Nah, dengan model seperti ini maka tadi ya printernya kita sharing, CPU-nya mungkin sharing, ya memori penyimpanan juga kita sharing. Nah, terus yang kedua komunikasi ya tadi kita menggunakan jaringan tadi dengan Office Automation untuk surat misalnya draft dan sebagainya bisa lewat sana. Artinya lagi karena kita terhubung dengan dunia luar, ya, maka kita lewat jaringan komputer itu bisa menembus juga untuk IP publik ya. Artinya kita ke internet. Ya, tujuannya bisa seperti itu. Terus manfaatnya seperti apa sih ketika kita bicara tadi? Sekali lagi pada masalah untuk resource sharing ini menjadi suatu hal yang mungkin alasan yang cukup kuat untuk organisasi atau suatu perusahaan untuk bisa membuat suatu jaringan yang bagus ya. Karena tadi ya seluruh softwarenya itu misalnya license cuma pada server saja license-nya. Ya, license Office-nya mungkin pada satu server. Kita pakai di server itu sendiri license-nya. Ya, license OS mungkin bisa saja cuma butuh satu misalnya. Atau license database ada di satu tempat, nah kita semuanya punya akses ke sana. Jadi license-nya cukup ini ya, cukup mahal sebenarnya. Nah, tinggal kalau ini bayangin kayak beli borongan sama beli satuan, pasti kan lebih murah beli borongan ya. Dan satu juga misalnya untuk yang data, ya terkait dengan data, maka mungkin kebutuhan saya dengan yang lain beda-beda. Maka sebenarnya nanti kayak model, mungkin Pak Dede paham ya ketika konsep Google Drive ya. Sebenarnya butuh berapa sih Google itu menyediakan, tapi sebenarnya kan masing-masing orang beda. Sehingga hanya ada keputusan bahwa maksimal satu orang sama Google Drive disediakan berapa sekarang? 15 GB atau 25 GB, saya lupa ya. Dulunya kan bebas banget kelihatannya ya. Setiap orang bisa fasilitas penyimpanannya bisa lebih tinggi di Google. Akhirnya mereka bisa memonetize media penyimpanannya. Ya, kita bisa beli. Ini juga sama. Ya, kita juga sama. Sama juga ketika kita misalnya kalau di jaringan itu karena modelnya adalah tadi sudah tersentral, maka sebenarnya data kita kalau model kayak misalnya Kementerian Keuangan dia punya yang namanya data center dan juga punya namanya data recovery center atau DRC. Jadi ketika kita kehilangan akses di satu DC, sebenarnya data itu ada backup-nya di DRC-nya. Atau ketika ada permasalahan di DC, maka aplikasi di DRC bisa take over atas sesuatu yang sudah ada di DC. Di DRC juga itu sifatnya dia duplikasi apa yang ada di DC-nya. Dan setiap tahun biasanya diadakan yang namanya kegiatan switch over. Artinya selama beberapa waktu, 1 minggu misalnya, maka sebenarnya di-set bahwa kita akan akses DRC, bukan DC misalnya. Itu semacam kayak apa ya, kalau kebakaran misalnya itu training apa ya namanya, simulasi kebakaran gitu. Ini sama ketika konsepnya di jaringan, maka kami juga biasa melakukan yang namanya DRC drill atau switch over atau apapun itu. Artinya nanti diharapkan ke depan kalau ada satu data center yang ada gangguan kita punya DRC. Kemudian ditanya lagi kenapa kalau satu dua-duanya mati gimana ya? Ya diharapkan nggak seperti itu. Makanya biasanya DC dan DRC itu tempatnya lumayan jauh. Ya, Kemenku ada DC-nya di Jakarta, DRC-nya di Balikpapan. Ya, pemindahan Balikpapan juga pasti ada perhitungannya, misalnya terkait dengan kerentanan gempa dan sebagainya. Kalimantan relatif lebih aman untuk bencana gempa. Ya, jadi DRC-nya di Balikpapan, DC-nya ada di Jakarta. Nah, skalabilitas juga sama yang membuat kinerja sistem secara berangsur-angsur karena tadi sifatnya terpusat. Maka sebenarnya ketika kita misalnya sekarang Kemenku memakai Nadine, ya maka kita memakai awal-awal itu sangat lambat ketika nanti mereka juga melakukan updating software dan juga
hardware-nya di sana, infrastrukturnya diperbaiki, maka kemampuan kita atau mungkin aplikasi itu responnya makin bagus, ya, delay-nya makin sedikit. Nah, untuk perusahaan itu mungkin ya nanti jadinya secara umum mereka nggak sebenarnya lebih ngejar ke efisiensi. Jadi masing-masing seperti seolah-olah mengejar ke efisiensi ya. Jadi dari resource sharing, kredibilitas yang tinggi, satunya lagi terkait dengan skalabilitas. Nah, untuk individu macam saya, maka aksesnya itu akan sangat ya memudahkan akses ya. Karena dimanapun saya bisa kerja, dimanapun saya bisa menerima penugasan. Begitupun kita ketika merespon pekerjaan yang diberikan, maka kita bisa menggunakan jaringan yang sudah ada. Jadi konteks yang ditampilkan masih sifatnya tadi ya masih lokal, tapi sebenarnya dia juga punya koneksi ke publik ya, ke internet. Nah di sini juga kalau yang publik kita punya hiburan, mungkin adik-adik sekarang udah ada langganan Netflix, langganan Disney Plus, apalagi Mola TV ya, itu kan bagian dari jaringan komputer juga yang lewatin ke sana. Kita lo zaman dulu mau nonton film biasanya ngapain? Download ya, lewat torrent segala macam ya. Ya sekarang nggak perlu punya koleksi film, yang koleksi siapa? Yang koleksi ya Disney Plus ataupun Netflix atau apa. Dan itu sudah cukup murah dibanding dengan apa ya, event kita misalnya mau nonton di bioskop lebih murah. Misalnya Netflix ya, Netflix itu kalau nggak salah, Netflix lah, saya kebetulan yang sering itu pakai Disney Plus ya. Disney Plus itu langganan kalau nggak salah kemarin Telkomsel ya, saya nyebut merek langsung ya, itu sampai menyediakan kalau nggak salah tarifnya setahun tuh nggak nyampe 200.000, hanya 140.000 setahun. Dan itu filmnya cukup bagus ya, artinya cuma beberapa bulan, mungkin nggak nyampe 3 bulan dari ketika dia rilis sudah ada di Disney Plus. Main film-film terbaru juga sudah ada. Nah ini kan memang konteks yang tadi dari perusahaan ya tadi cuma resource sharing, jadi Disney Plus cuma menyediakan mungkin di beberapa servernya mereka ya. Kalau Kemenku punya 2 server, mungkin Disney Plus punya beberapa server, ada yang server Singapura, server di Eropa, server di Amerika mungkin ya, dan saling terkoneksi gitu kan. Terus kita tinggal akses ya, siapapun bisa akses selama subscribe ya, Jadi secara organisasi dengan jaringan ini akan membuat perusahaan lebih untung ya, lebih untung. Kemenku juga sama konteksnya maupun perusahaan-perusahaan lain ya, daripada untuk bikin misalnya ya, bayangin ya kalau misalnya kita ingin menarik orang nonton film, kita bikin bioskop sama bikin server misalnya, kira-kira yang akses banyak mana bioskop sama server. Sementara kalau kita bilang server, orang mau akses ya film apapun, kalau misalnya ada 10 film terserah jadwalnya ya, jadwal. Tapi kalau bioskop terbatas dengan jadwal dan sebagainya ya. Nah, kita coba lihat terkait dengan kriteria jaringan komputer. Kita bisa melihat satu berdasarkan distribusi atau sumber datanya, 2 terkait dengan jangkauan geografis, 3 terkait dengan peranan hubungan tiap komputer, yang keempat terkait dengan media transmisinya ya. Kalau terkait dengan distribusi sumber datanya, maka kita tahu ada yang sifatnya terpusat, ada yang sifatnya terdistribusi ya. Artinya terpusat nanti yang tadi kayak Kemenku punya data center gitu kan. Coba jadi data-data yang terkait dengan SLDK, saluran data layanan Kementerian Keuangan, itu ya tersimpannya di DC maupun DC-nya Kemenku ya, yang valid di sana. Yang lain-lain nggak ada server untuk seperti data center misalnya di tingkat core will segala macam, nggak ada ya. Mungkin ada yang sifatnya distribusi, jadi mungkin ada wilayah-wilayah tadi, misal sebagai contoh tadi yang saya sampaikan, kalau Disney misalnya itu ternyata dia punya beberapa server yang ada di Singapura, ada di Amerika. Untuk melayani pasar Amerika mereka punya server sendiri, untuk melayani pasar Singapura mereka punya server sendiri. Jadi mungkin aja ini bisa masuk ke dalam ranah jaringan distribusi. Artinya nanti dia berhubungan dengan kliennya itu ya terkait dengan zonanya diatur gitu ya, zonanya. Kalau orang Indonesia aksesnya dia servernya yang pertama dilihat dari server Singapura misalnya. Ketika ada bermasalah di sana mungkin bisa dialihkan ke DRC-nya yang Singapura.
Ketika bermasalah lagi mungkin baru diarahkan. Jadi bikin semacam matriks untuk aksesnya. Ya. Jadi nggak mungkin langsung ketika kita di Indonesia akses untuk nonton misalnya Netflix ataupun Disney langsung ke server Amerika atau server Eropa. Biasanya server yang terdekat yang diambil ya. Ini konteks jaringan terdistribusi. Kalau terpusat mau nggak mau berarti cuma ada satu nanti. Nah, yang kedua terkait dengan jangkauan geografis, sebenarnya dia sudah yang apa? Yang namanya MAN itu udah jarang ya. Paling cuma tinggal LAN maupun WAN gitu. One Way Area Network lebih terkait internet sama yang lokal gitu kan. MAN itu jarang banget ya. Kementerian Keuangan apakah ada yang satu kantor dengan kantor lain, misalnya sama-sama kantor pajak, kelihatannya semuanya menggunakannya ya udah publik ya. Kemenq untuk Kemenq juga mungkin lebih ke publik. Cuma memang dia kayaknya punya narik data, dia sewa sendiri untuk provider untuk yang sifatnya local network tapi lebih mengacu intranetnya, lebih ke intranet yang Kemenq. Jadi misalnya ada aplikasi-aplikasi di Kemenq yang bisa diakses oleh komputer yang yang masuk ke jaringannya Kemenq. Kalau komputer di luar Kemenq tidak bisa. Sebagai contoh, misalnya aplikasi internal di kami, misalnya untuk perjalanan dinas, ya itu kalau saya akses dari publik, API publik nggak bisa. Satu-satunya cara saya VPN, ya VPN masuk ke VPN-nya Kemenq baru bisa akses aplikasi itu. Atau malah kita menggunakan remote desktop, kita remote komputer di kantor, baru kita bisa mengakses aplikasi tadi. Ya, jadi itu konteks ketika yang intranet maupun internet ya. LAN mau MAN itu sebenarnya lebih ke intranet, WAN itu mungkin lebih ke internet ya, ke publik ya. Terus berdasarkan hubungan antar komputer, maka tadi ada yang sifatnya client server, kalau yang digambar sebelumnya itu client server, artinya ada yang bertindak sebagai server, sebagai komputer utama, yang lainnya itu sebagai klien yang mengambil data ya, sifatnya pasif ya, jadi dia tidak bisa memberikan lagi layanan ke yang lain. Nah, kalau sifatnya peer-to-peer, satu PC dengan PC lain bisa saling memberikan data. Sebagai contoh, kalau adik-adik misalnya sharing folder dalam jaringan LAN, ya, sharing folder, maka sebenarnya ketika sharing folder maka kita bisa memberikan data-data di situ bisa diambil oleh yang lain, begitupun sama. Kalau ada yang sharing folder tempat lain, kita bisa ambil juga datanya. Ya, sifatnya peer-to-peer ya. Terus terkait dengan transmisi, ya mungkin kalau yang berkabel udah jarang banget ya. Adik-adik juga jarang kayaknya. Zaman saya kuliah masih ada model kayak gini, bahkan bukan pakai LAN, kita pakai dial-up modem ya. Jadi kita connect dulu ke jaringan telepon ya, mungkin Telkom atau apa, kita dial-up nomor kita dengan provider tertentu, kita trust connect dan koneksinya juga terbatas, nggak seperti sekarang ya. Sekarang download film kalau adik-adik berapa lama? Terus saya lama banget tuh butuhnya. Mungkin kalau ditunggu, mungkin kalau mau download, saya mau tidur baru download, besok paginya baru selesai. Ya, kalau sekarang coba sih download film, kayaknya cepet banget ya. Kontak 1 jam udah selesai. Ya, walaupun jaringan yang dipakai jaringan yang nirkabel gitu. Apalagi kalau misalnya kabel, ya, ngambil dari pas media langsung ke kabel kita komputer misalnya lewat satu ini dulu hubnya sendiri, ada hub langsung kita nggak usah pakai wireless, ini lebih cepat lagi. Tapi sudah nggak wajar ya sekarang connect internet dengan menggunakan kabel. Nah, pertama slot di device kita juga udah jarang yang memakai model seperti itu, kabelan nggak ada. Yang lebih sering adalah wireless network, sehingga hanya sekarang lebih mengarah ke jaringan nirkabel yang untuk yang user pengguna, kemudian klien itu. Tapi biasanya kalau yang sifatnya server dia masih fiber optik, dia pakai antar server dengan yang lainnya. Itu masih menggunakan fiber, nggak mungkin akan menggunakan wireless ya, sangat jarang. Nah, mengacu tadi kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan terkait
Penatausahaan BUMN DPMK 181, definisi terkait dengan peralatan dan mesin, salah satunya juga nanti terkait dengan komputer ini adalah ya kendaraan bermotor elektronik, di mana masa manfaatnya itu lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Kalau kondisinya sudah tidak siap pakai atau sudah hancur gimana Pak? Gitu. Pertanyaan itu kan. Maka definisinya dia nggak masuk ke sini. Masuknya kemana? Ke aset lain-lain dan harus dihapuskan. Jadi masuknya kalau kondisinya sudah rusak ya jangan dimasukkan ke sini. Jadi secara pengertian nih lebih ke penatausahaan. Ya penatausahaan barang milik negara. Selanjutnya dalam konteks tadi ya peralatan mesin ini contoh pengkodifikasiannya di dalam penatausahaan BUMN. Disebut di sini selain ada alat besar dan sebagainya, ada disebut komputer. Ya, pengkodifikasian komputer. Menyebut komputer. Tapi komputer ini bukan berarti bahwa cuma komputer PC yang kita punya, bukan. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan peralatan TIK. Ya, peralatan TIK. Kalau alat angkut, ya ini alat angkut ada alat angkut roda 2, alat angkut roda 4, nanti dijelaskan lagi ada kendaraan dinas operasional, kendaraan dinas jabatan. Ya, intinya adalah ya kalau kita lihat di sini, ini adalah kendaraan, baik motor, mobil, kapal, itu masuk ke sini. Ya, alat angkut dibedakan dari berapa nanti, alat angkut darat, alat angkut laut, ya, ini masuk ke sini. Untuk yang alat kantor, ya pasti ya terkait dengan perkantoran, ada barang, inventaris, dan sebagainya masuk ke dalam peralatan kantor. Nah, tadi saya singgung aset tak berwujud, ya saya singgung aset lain-lain. Setelah itu ada lagi juga terkait dengan aset tak berwujud yang masuk dalam pokok bahasan kita di dalam penilaian komputer, yaitu terkait dengan software, ya license atas suatu produk. Ya kalau kita bicara tadi server, sebenarnya server itu di dalamnya juga kayak komputer juga, dia punya OS, dia punya mungkin aplikasi untuk pendukungnya, tools ya, library dan lain sebagainya, di mana ya di sana punya power yang cukup besar. Artinya OS-nya nggak kayak kita ya cuma OS yang Windows gitu aja gitu, nggak. Mereka OS-nya bisa pakai model Oracle, Solaris ya, yang memang dipakai OS-nya untuk server. Kemampuannya juga berkali-kali lipat ya, berkali-kali lipat karena memang didukung oleh hardware yang lebih powerful. Bayangkan kalau komputer yang kita pakai mungkin ya secara prosesor cuma satu. Mereka punya inti berapa, core-nya berapa. Kita maksimal mungkin satu prosesor ada yang 4, ada yang 8 mungkin ya sekarang ya. Dibayangkan kalau di sana punya untuk prosesornya satu server ada mungkin 60-an, 64 ya. Nah, satu core bisa sampai satu prosesor ada berapa core? Ada 4, ada 8 gitu. Nah, bisa dibayangkan kekuatannya mereka untuk komputasinya jauh ya di atas komputer yang kita miliki dan biasa kita pakai. Nah, di Peltigen 12 tahun 2012 dengan pilihan bergerak, maka di sana ada terkait dengan komputer, printer, dan perangkat kelas lainnya. Nah, ini kalau dikodifikasi, kenapa dibilang komputer? Karena yang masuk komputer itu di sini termasuk apa? Komputer jaringan, mainframe, mini komputer, LAN-nya, internetnya misalnya, komputer jaringan lain, personal komputer, laptop, dan sebagainya. Ya. Ini masuk kategori komputer kalau di pengkodifikasian. Makanya di sini disebutnya komputer ya. Nah, di sini banyak banget sebenarnya itemnya. Begitupun lanjutannya di sini, lanjutan dari kodifikasi yang tadi ya. 1200. Ya, ini masih ke 1202 pun masuk ke dalam ini ya. Ke dalam domain di penilaian komputer dan jaringan. Masuk lagi di sini 1202 misalnya. Jadi ini konteksnya 212 komputer, di sini 212 ya, masih ke alat-alat IT, tambah lagi juga 21202 masuk ke kodifikasi masih sama, tapi ini persatuan ya. Jadi peralatan personal komputer, ada CPU, monitor. Jadi dia yang di sini itu sifatnya dipecah-pecah, kalau yang ini sifatnya paket.
Kalau saya bilang di sini ada PC unit, sebenarnya PC unit di sini. PC unit ada terdiri dari CPU, monitor, printer, scanner, ya mungkin ada dengan keyboard ya. Ya mungkin minimal ada CPU, monitor, keyboard, sama mouse mungkin ya. Itu masuk ke dalam ranah sebenarnya bisa disatukan menjadi satu kode di sini namanya PC unit. Tapi pencatatannya bisa saja ya, bisa saja di sini dia dipisah-pisah. Jadi ini memberikan kemudahan untuk melakukan kodifikasi. Bahkan jaringan pun di sini dipisah lagi. Ada server, router, hub, modem, ya. Ini semuanya bisa dipisah. Kalau di sini bisa disatukan. Mana? Di sini bisa disatukan. Komputer jaringan lainnya misalnya. Ini juga beberapa mainframe, ya, satu satuan server yang utuh. Ya. Kalau dari materi mungkin sampai sini, tapi memang saya akan memberikan penugasan sesuai dengan format kuliah kita ya, kita. Saya memberikan penugasan ke adik-adik terkait dengan ini yang sama juga, bersama dengan yang kemarin. Yang pertama adalah adik-adik mencari server, ya, mencari server. Artinya cari data terkait dengan server, 1 data server dan 4 yang sejenis. Jadi total yang dicari ada 5. Ya. Terus dicari kira-kira spek yang pengaruh nilai itu apa sih gitu. Ketika kita bicara masalah server, bagi yang nggak tahu server, ketik di Google. Ya, ketik Google, ketik di alat pencarian kalian server itu apa. Kalau yang nggak tahu wujudnya, server itu kayak gimana, ya. Baru-baru ini mungkin kalian yang hobi nonton film ya. Kalau yang baru-baru ada film Free Guy, ya. Kalau yang lama-lama yang ada servernya itu adegan di film mana ya? Total Recall kalau nggak salah juga ada. Modelnya kalau dilihat ya kayak lorong-lorong berisi bentuk-bentuk kotak kayak CPU ya, double deep ya. Jadi awalnya saya pingin tuh kalau offline mengajak kalian ke sana ya, ke DC-nya Kemenq ya. Biasanya bisa diizinkan ya, biasanya, tapi permitnya agak susah sih memang. Saya ingin ngajak ke sana sih untuk masuk ke DC untuk tahu ini loh server. Nah, sementara penugasan kalian ya, saya tulis di sini penugasan kalian adalah mencari server, terserah mau IBM, mau Oracle, mau apa. Nanti coba cari marketplace seperti apa. Coba cari satu server dengan 4 tambahannya yang sejenis. Bandingkan ya modelnya. Kayak kemarin kita bikin form untuk yang kendaraan. Ya. Jadi server yang kita pilih ada 5. Terus kira-kira speknya seperti apa sih server itu yang membedakan satu dengan yang lain, dan kira-kira mana yang berpengaruh terhadap nilai, masukin di sana. Misalnya nih, server merek IBM, ada yang Oracle, yang kalian lihat speknya, dia kecepatan berapa core, ya misalnya kayak gitu ya, kapasitasnya berapa, ya, I/O-nya seperti apa. Nah, teknologi-teknologi coba dilihat. Penugasan untuk kalian itu. Jadi, saya tulis di sini, tugas pertama, ya, cari 5 jenis ya. Atau 5 server yang dijual lah, terserah, yang sifatnya second maupun baru, tapi cari yang jenis, 5 jenis server, beserta speknya. Tentunya kalau ada harganya disampaikan juga harganya ya, harga yang ditawarkan berapa, baru maupun lama. Misalnya speknya yang sejenis. Tugas kedua adalah mencari satu software
satu orang satu, terus dilihat historinya. Artinya misalnya saya mencari satu software yang akan saya akan kuliti, ibaratnya saya mau cari terkait Adobe Photoshop misalnya. Pertama kali muncul seperti apa, atau sekarang kalau misalnya sampai dengan kondisi sekarang, kalau memang bisa sampai dengan fitur-fiturnya yang terbaru, sampai dengan harga untuk bisa membeli license-nya, misalnya tersedia, silahkan cari. Saya mau cari software yang lain. Nah, ini saya pisahkan di kelompok absen 1 sampai 5, tugasnya adalah operating system. 6 sampai 7 itu aplikasi Office. 6 sampai 10 ya. Untuk yang 11 sampai 28 atau 29, 28, 29, supaya 30 adalah tapi saya salah. Itu yang lainnya. Ya. Jadi pertama nyari server berita speknya. Karena tugasnya kalau nyari komputer gampang. Udah rata-rata udah tahu, tapi server nggak semua orang pernah mencari dan pernah tahu bentuknya seperti apa, speknya seperti apa. Yang kedua, mencari software dan lihat historinya. Jadi model cerita software ini pertama kali dia itu modelnya misalnya open source, apa license, misalnya kapan pertama kali di launching misalnya, sampai dengan kondisi generasi sekarang dia masih bertahan atau enggak. Misalnya kalau ada OS yang sudah nggak bertahan, ya kita berikan misalnya contoh OS-nya Nokia, ada Symbian misalnya. Ya. OS kan tahu ya, OS operating system ada mungkin ada Symbian, ada Mac OS, ada iOS, ada Android, ada Linux. Linux saja banyak ya. Mau pakai yang mana? Yang Red Hat, yang Slackware ya. Nah, lebih ke yang 1 sampai 5 ke OS. Yang 11 sampai 30 silahkan lainnya. Kalau misalnya nih ada OS yang 1 sampai 5, menerapkan 1 sampai 5 belum masuk, artinya 1 sampai 5 nggak ada yang milih. Kalian mau pilih boleh juga, ya, tapi utamakan yang lainnya dulu. Terus misalnya mereka udah yang 1 sampai 5 udah menentukan, misalnya, oh saya pakai Windows, saya mau ngambil OS-nya Windows, ya, saya ingin pelajari untuk yang OS ini. Terus ada yang satunya ngambil Android, yang satunya iOS, yang satunya mungkin Symbian. Terus kalian menemukan, oh saya ini belum dipakai nih, di 1 sampai 5. Kalian lihat lagi, kalian bisa pakai itu. Ya, yang Office seperti itu juga. Ya, Office kan banyak ya, Office ya, Open Office, Microsoft Office, Libre, apa ya. Cari di pasaran. Ya. Diharapkan semuanya beda, Makanya koordinasi aja untuk 1 sampai 5, 6, 10 sampai 11, 30. Silahkan koordinasi. Saya mau ngambil yang mana, ya. Spek. Jangan tanya, Pak, kolomnya apa aja. Justru ini kalian mencari, ya. Karena ini terbuka banget untuk kita explore. Untuk melakukan penilaian jaringan komputer, ini banyak banget kombinasinya. Jadi dari hardware maupun software-nya. Besok sebenarnya kumpulin di tanggal 20 ya. Tanggal 21 kita pembahasan. Ya. Tanggal 21 kalau boleh siapkan juga jam pengganti ya tanggal 21. Karena takutnya saya tanggal 21-nya nggak bisa. Takutnya bisa ganti. Kalaupun saya nggak bisa, saya baru tanggal 21 ya. Kalaupun nanti saya nggak bisa tanggal 21 ngajar untuk kelas siang, kemungkinan kalau bisa geser malamnya saja, karena 22, 22 saya masih bisa, tapi siang. Ya siapin backup-nya aja 22 siang gitu. Backup untuk saya ngajar ya, backup untuk saya ngajar. Jadi dewasa 1 kemungkinan siang saya masih gambling bisa apa enggaknya. Kalau pagi insya Allah sampai jam 10 masih bisa, tapi kalau yang siangnya agak-agak susah. Nanti saya lihat lagi.
Jadi kalaupun enggak, nanti kita bahasnya setelah tanggal itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai penugasan. Jadi saya materinya nggak terkait penilaiannya, karena penilaian nanti kita berdasarkan dari ini. Cocoknya pakai apa kalau model kayak gini, komputer kayak gini. Cocoknya pakai apa kalau dia ada apa softwarenya juga ketemu software yang mana ya. Bagaimana cara kita menilai software maupun server yang model seperti ini. Ya. OS banyak banget ya. OS nggak cuma terkait kita, tapi ada OS yang khusus untuk server juga ada ya, Sun Microsystem segala macam, Oracle segala macam. Oracle untuk database-nya, Sun untuk yang OS-nya, ada AX untuk servernya, OS untuk server ya, punya IBM. Itu banyak ya, itu banyak. Jadi insya Allah ini nggak akan kekurangan. Yang lainnya juga bisa masuk ke ranah OS, silahkan saja. Tapi utamakan yang OS ya, ini topiknya, lainnya ini bebas ya. Tapi sebisa mungkin yang lainnya jangan yang sudah dipilih oleh 1 sampai 10. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan penugasan dan mata kuliah hari ini? Ada penugasan, Dede? Ada pertanyaan terkait penugasannya? Ada? Ya, berarti dikumpulkan di folder yang kemarin di-share ke saya, atau kemarin udah share folder ke saya belum? Kalau belum, nanti share foldernya ke saya, tambah tugas ini yang buat tanggal 20 ya. Tugasnya sampai dengan tanggal 20, pertemuannya saya masih belum tahu tanggal 21 bisa apa enggak, tapi sementara mungkin PIC nyiapin untuk yang penggantinya, kalau enggak 21 malam, ya berarti tanggal 22 siang. Ya, 22 siang penugasannya. Terus jangan lupa minggu depan kita juga kuis. Ya, minggu depan kuis, itu juga dikasih note, ya, besok ada kuis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba untuk absensi di portal yang belum saya panggil namanya. Oh, yang udah berarti saya nggak usah panggil. Yang belum kelihatan di portal itu Mbak Rensi. Mbak Rensi tadi udah ngelekam, jadi udah ada. Satunya lagi Mbak Dinda. Mbak Dinda ada? Mbak Dinda ada? Di Zoom sepertinya ada, Pak. Tapi kurang tahu ada. apakah lagi ke kamar mandi atau bagaimana. Pak, ya. Saya hadir. Oh, hadir ya. Oke, jadi hadir semua. Kalau penugasannya nggak ada pertanyaan, berarti tinggal dijalankan. Ya, ingat minggu depan kita ada kuis sama untuk presentasi apa yang kalian dapatkan dari 2 mata kuliah ke belakang, 1 terkait kendaraan, 1 terkait jaringan komputer. Ya, jadi 2 ya, ada 2 yang akan kita bahas di selanjutnya. Ya, tadi sebenarnya konteksnya adalah kita sebenarnya di praktek ya, cuma karena nggak ada dan nggak bisa, satu-satu juga saya nggak bisa memantau, maka saya berikan penugasan, kalian searching aja, prakteknya ya di searching data-data terkait dengan server, teman kendaraan, ya. Ada kendaraan menilai, kalau server kayaknya kita nggak sampai menilai dulu ya. Nggak apa-apa, nanti kalau konteksnya kita mau bikin kertas kerja, nanti saya coba carikan untuk contoh kertas kerja penilaian untuk yang jaringan komputer. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, kita tutup di pasti 2:30. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka saya tutup sampai di sini untuk perkuliahan. Mungkin minggu depan lebih panjang ya. Kita masih untuk yang ini masih materinya juga masih dikit, banyak kan, memang harusnya kita ke lapangan kunjungan ya untuk menerangkan ini apa gitu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas, jaga terus kesehatan. Mari semuanya. Waalaikumsalam.